Hey, what's up my friends, back again with me Nando. Okay guys, because di my daily vlog aku pengen sharing 10 film horor favoritku. Sebelum video ini dimulai, aku kasih 5 detik untuk klik tombol subscribe di bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih karena dengan subscribe kalian bikin aku ditambah semangat untuk berkarya dan bantuin channel ini juga untuk tembus 1 juta dan bahkan selebihnya. Jadi menurut gua film horor itu dibagi jadi beberapa kategori lagi guys. Ada film horor yang gore. Gue jujur yang gore gue nggak terlalu suka, kayak Saw gitu. Gue nggak suka sadis-sadis. Yang gue suka dan yang gue nontonin dan gue ikutin adalah film horor yang hantu atau demon atau iblis. Yang kedua adalah film horor yang zombie. Yang pertama adalah Gonjiam. IMDb-nya 6.2 itu menurut gua gimana ya? Cuma karena filmnya itu mungkin kualitas editing dan segala macamnya nggak sekeren film-film barat. Cuma ini adalah film horor yang paling bikin gue terngiang-ngiang. Jadi film ini bikin gue kayak anjrit, gila, ngeri parah. Kalian mungkin nggak pernah denger film ini, cuma film ini sempat trending. Jadi gue rasa nilainya ini, kalau gue kasih nilai, mungkin gue akan kasih nilai sekitar 9. Is that good gitu, gokil banget. Ceritanya tentang ada beberapa anak muda mau bikin vlog gitu ke rumah sakit jiwa yang terkenal banget angker. Terus dia live, dan film ini juga endingnya bikin kita berpikir live-nya beneran segitu nggak viewsnya gitu-gitu loh. Jadi bikin kita kayak bisa debat di akhirnya. Kalian nonton karena ini bener-bener gokil banget. Setelah Gonjiam, yang paling berkesan buat gua adalah Conjuring yang pertama. Gue setuju dengan nilainya 7,5. 92% orang suka sama Conjuring karena ini diambil dari kisah nyata juga. Conjuring yang pertama ini bener-bener mencekam. Ngerinya itu bener-bener sampai ke tulang. Kalau di cerita yang sebenarnya itu ceritanya agak berbeda endingnya. Buat gue ini film yang serem banget. Lebih serem daripada Conjuring yang setelahnya. Jadi kalau misalkan kalian belum nonton Conjuring pertama, kalian mesti nonton. Oke, film horor terserem nomor 3 itu ada Shutter. Shutter ini jadi dia film horor Thailand. Dia rilisnya tahun 2004. Salah satu yang bener-bener wadidaw. Gue waktu pertama kali nonton ini guys, Shutter ini bener-bener ngeri banget. Karena di saat film ini keluar, endingnya itu bikin anjrit. Ternyata selama ini kenapa dia naik berat badan, dia suka pegel, ternyata gila. Dan shotnya bagus gitu. Setuju gua sama nilainya 7.1. Dia sama film-film yang sebelumnya gua sebutin bersaing gitu loh. Walaupun ini old, dia gold. Filmnya jadi ceritanya tentang seorang anak muda yang hobi fotografi itu. Film ini juga walaupun nggak based on true story, tapi Shutter ini dia ngambil dari gosip atau ilmu pengetahuan kamera Polaroid itu bisa menangkap roh arwah. Ada cerita memang in the real life kamera Polaroid yang namanya Obscura itu memang bisa nyimpen roh gitu loh dalam foto. Makanya kita nggak boleh punya foto-foto orang meninggal, karena kalau kita simpen gitu arwahnya katanya bisa di dalam fotonya itu. Itu gosip orang zaman dahulu. Nih kamera yang zaman dahulu banget yang masih kayak trompet gitu nih, kayak gini nih, dan nggak bisa diedit kan. Jadi kalau ada hantu atau penampakan yang tertangkap di kamera kayak gini, beneran nangkap hantu gitu, karena kan nggak diedit, dia langsung keluar fotonya. Yang selanjutnya adalah Hereditary. Jadi ceritanya tentang sekte sesat gitu, tapi ini seremnya kenapa? Syutingannya, terus habis itu lagunya, dia nggak based on true story. Ngerinya itu justru karena itu, jadi dia bisa bikin ngeri tanpa jump scare yang terlalu banyak. Ada scene-scene yang bener-bener gila banget yang bikin parah. Ini pokoknya bercampur jadi satu gitu. Kalau nonton film ini merinding iya, serem iya, kaget iya, takut iya. Kalian mesti nonton. Oke? Next, kita punya Conjuring 2. Conjuring 2 adalah lanjutan Conjuring 1. Jadi dia urutannya nggak urut antara ini sebelumnya cerita yang Conjuring 1 atau setelahnya. Tapi intinya Conjuring 2 masuk ke list gua. Ada bagian yang gua kurang setuju. Walaupun ini dari cerita nyata, gua kurang setuju sama bagian-bagian yang hantunya tuh kayak mainan-mainan gitu tuh, gue kurang setuju. Tapi selain itu ini bagus banget. Demonnya itu juga serem banget. Dandanannya di tahun 1970-an itu benar-benar kerasukan, dan itu ceritanya viral banget. Ini sampai rekaman aslinya waktu dia kerasukan tuh ada di YouTube. Kalau kalian berani denger, coba denger deh. Bagus banget juga. Jadi must watch banget. Next kita punya The Nun.
agak makin kurang oke gitu. Harusnya film horor itu dia stick to the authenticity. Semakin film horor itu berusaha untuk kita harus membuat sesuatu yang baru, something different dan lain-lain, itu jadi nggak serem karena demon dan juga spirit. Kalau di The Nun ini dia udah mulai ada zombie-zombinya gitu, makanya nilai IMDb-nya juga turun. Dan The Nun ini dia nggak diambil dari kisah nyata, dia dari fiktif, cuman masih termasuk oke untuk ditonton. Seremnya dapet, kagetnya dapet, dan karena dia adalah cerita dari sebelumnya Conjuring 2 yang demonnya itu si FALAK, iya kan? Nih, ini beneran ada dia, nih, gitu. Next kita punya The Curse of La Llorona. Nah ini menurut gua juga serem. Jadi ada cerita legend gitu tentang La Llorona ghost stalking in the night. Nah korbannya anak kecil di 1970-an. Ini juga bagus untuk ditonton. The Weeping Woman La Llorona diambil dari sebuah kisah yang beneran ada. La Llorona adalah Hispanic atau Meksiko gitu ya, kayak Spanyol, Meksiko, Amerika Latin lah intinya. Itu kalau di kita tuh kayak si manis jembatan Ancolnya kita gitu lah. Next kita punya The Autopsy of Jane Doe. Wah ini parah banget jumpscare-nya pak. Nilainya 6,8. Gue bisa bilang ini hampir selevel sama Conjuring 1. Wah ini gila banget. Jadi ceritanya tentang penjaga kamar mayat. Waduh. Jadi bayangin lu di kamar mayat sendirian, lu mengautopsi mayat, terus tiba-tiba ada kejadian yang kurang enak. Usut demi usut ternyata mayatnya ini punya background story gitu. Jumpscare dapet banget di sini. Berasa lu tuh lagi di kamar mayat itu kalau lu nonton ini. Mesti ditonton. Selanjutnya kita punya Paranormal Activity yang pertama. Nah ini bener-bener ngeri karena ada scene dimana yang bikin gua tuh jadi juga mikir anjrit tuh kalau misalkan kejadian di dunia nyata gimana ya. Untungnya Paranormal Activity ini nggak based on true story. Ada adegan yang dimana lagi tidur terus nah itu yang mahalnya di situ. Paranormal Activity ini yang selanjutnya ceritanya nyambung, tapi seremnya makin lama makin berkurang. Nilainya yang pertama 6.3, gue setuju sama nilai yang pertama. Kita lihat yang kedua pasti berkurang, itu kan jadi 5,6. Film horor itu memang rata-rata gitu ya, kalau dibikin lanjutannya nilainya berkurang. Ekspektasinya harus lebih bagus dari yang pertama. Tapi memang Paranormal Activity dan Conjuring itu yang paling bagus yang pertamanya. Jadi Paranormal Activity keluar 2007 ini recommended untuk ditonton. Next kita punya Mama 2013 keluarnya, nilainya 6.2. Ya gue setuju. Ceritanya tentang anak kecil yang kehilangan orang tuanya, lalu dia harus tinggal di rumah sendirian sama mamahnya, mamah goib gitu kan. Ada jump scare-nya yang ngeri banget. Gue pengen kasih lihat cuman ya kasihan kalian nanti takut. Kemudian kalian nonton sendiri. Mama ini bagus. Yang terakhir yang ke-10 ada Drag Me to Hell. Itu adalah film horor di tahun 2009. Ini film yang dapat banget jump scare-nya, jijiknya, dan juga plot twist-nya. Jadi endingnya lo nggak nyangka-nyangka. Bener-bener ngeri. Gue suka banget sama film ini. Dulu gue nonton ini pas SMA. Ini film horor yang berkesan juga buat gue. Nah itu dia tadi 10 film horor yang berkesan buat gue pribadi. Gue bukan seorang film kritik atau gimana. Ini gue cuma pencinta film horor. Nah selain 10 film horor tadi yang gue sebutin, ada honorable mention juga. Yang pertama Pengabdi Setan karya Joko Anwar. Ini bagus banget. Selain jump scare-nya dapet, ini diambil dari cerita Pengabdi Setan yang udah lama, udah jadul. Cuma gue nggak suka sama endingnya. Dari film yang horor yang iblis dan hantu, tiba-tiba jadi kayak zombie movie gitu. Jadi kurang greget di endingnya doang. Andaikan endingnya beda atau gimana gitu, dia konsisten sama flow-nya. Jadi di awal dia udah horor dapet banget, mencekam banget, dan di akhir dia kurang greget. Tapi gue harus sebut karena ini bagus juga untuk ditonton. Honorable mention selanjutnya Insidious. Tapi jujur Insidious ini dia bagusnya cuma di jump scare-nya aja. Ceritanya nggak make sense. Dia turun ke dunia orang mati gitu, terus berantem sama iblisnya gitu, berantem adu tonjok gitu. Itu menurut gue udah nggak make sense. Nggak ada dasar teologi, nggak ada dasar dari demonologi. Pokoknya intinya ini bener-bener film yang ngaco gitu ya. Tapi karena direkturnya dia James Wan, which is ya director yang sama-sama bikin Conjuring, jadi jump scare-nya dan horornya dapat banget. Cuma ceritanya itu gue nggak suka. Honorable mention yang selanjutnya adalah Blair Witch. Ini jadi ceritanya tentang anak muda tersesat di hutan, hampir kayak Gonjiam. Tapi bedanya Gonjiam lebih greget gitu. Jadi makanya dia nggak masuk di 10.
Cuma buat kalian yang buat tambah-tambahan library, kalian mau nonton apa, Blair Witch oke banget buat ditonton. Honorable mention yang selanjutnya adalah Exorcist. Film jadul banget. Menurut gua nih film bikin ngeri. Cuman ada beberapa jumpscare yang maksa, mungkin karena ini film juga udah lama banget, 1973. Jadi editingnya dan efek-efeknya kurang oke. Cuma ceritanya serem dan nilainya bagus banget. Gue setuju sama nilainya. Mungkin pada tahun 1973 yang dimana kita belum pernah lihat CGI, ini bagus banget. Tapi karena mata kita sudah biasa dimanjakan sama CGI, jadi efek-efek kosmetik gitu kurang serem jadinya di kita, di penonton kayak gua. Tapi masih oke untuk ditonton malam-malam, kalian masih merinding. Oke, sekian dulu video kali ini 10 film horor tentang iblis terbaik versi Lauren Rando. Karena gua suka banget sama film horor dan ini benar-benar udah gua pilih banget. Setelah ini gue akan bikin 10 film horor zombie. Gue seneng banget juga nonton film horor zombie, dan sekali lagi gue bukan film kritik atau professional reviewer film. Di share video ini, siapa tahu berguna buat teman-teman kalian yang juga suka nonton film horor. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe nonton video gue yang sebelumnya. So keep a smile on your face and I will see you guys in the next video. Cheers.